adanya kantor ini milik masyarakat Kubu, ya, sehingga nantinya dengan Pak Kades, dengan Ketua PKK Kecamatan dan Ketua PKK Desa, kok nggak salah, Ibu minggu depan di sini lagi ya? Hah? Olah-olah, ya. Minggu depan ya? Ya. Nah, insya Allah mudah-mudahan banyak aktivitas yang nantinya bisa kita inisiatif. Nanti bisa juga Pak Boy, Pak Kades berkolaborasi dengan teman-teman PEKA di Badan Pemberdayaan Perempuan, karena saya lihat Kecamatan Kubu kan belum maksimal mengikuti. Setiap tahun saya wisuda tuh Pak Boy, ibu-ibu paradikta tuh. Kalau bisa nanti kades-kades sudah mulai ngalokasikan. Nah, nanti ke depan kalau bisa terus dikembangkan, karena itu salah satu cara untuk membuat supaya kelompok-kelompok perempuan ini banyak bermunculan yang aktif dan akhirnya berinisiatif untuk membuat banyak hal-hal yang bisa diberdayakan. Nah, mudah-mudahan nanti setiap tahun saya wisuda tuh. Sekali wisuda sampai 800 sampai 700. Ya, berapa kaum ibu-ibu tuh di wisuda. Macam wisuda benar-benar. Wisuda kampus tuh, macam Jadi tiap tahun di aula tuh. Insya Allah mudah-mudahan ini pendidikannya selama 6 bulan. Saya tidak tahu kalau di Desa Kubu apakah sudah. Kalau belum, udah mulai ya sekarang ya. Nanti ke depan mudah-mudahan desa-desa yang lain juga bisa sama-sama, sehingga aktivitas di sini bisa secara rutin juga melakukan pelatihan dan penguatan. Di situ banyak wawasan, banyak yang didiskusikan, sehingga akhirnya kita bisa mengorganisasikan, bisa mengelola, dan akhirnya kita tahu bagaimana juga untuk kita membuat kreativitas bagi kalangan ibu-ibu, ya. Saya kira itu. Terima kasih atas segala perhatian para orang tua, para sesepuh semua yang hadir. Tidak sebutkan satu persatu. Terima kasih doanya juga kepada Pak Ismail dan juga kepada Pak Kapolsek dan Ramil dan juga semua jajarannya, juga pemuda-pemuda, juga BPD, ya. Mudah-mudahan pemuda-pemuda, tadi saya lihat ada forum anak daerah ya, forum anak Kubu. Nah, ini luar biasa. Ayo anak-anakku sekalian, kalian semua kencangkan aktivitasnya, kepong bakul semuanya, ajak semuanya supaya tidak terjerumus dan tidak terjerat macam-macam, karena sekarang ini tantangan kita sangat berat, narkoba, pelecehan dan sebagainya, ya, pornografi. Nah, ini juga mudah-mudahan anak-anakku sekalian, ayo kalian semua harus bisa memperkuat sama-sama, terus mengajak supaya semuanya aktif ke depan. Bisa, inilah salah satu fokus kita untuk di Kabupaten Kubu Raya. Terima kasih. Yang tidak saya sebutkan saya mohon maaf, mungkin saya kelupaan. Dan juga harapan kita ya tentu saya juga tetap sama, setiap waktu ke depan silahkan kepada Bapak Ibu sekalian, ya tentu bagi saya ya juga sama di rumah, ya, keadaan. Cuma memang dalam masa Covid ini memang agak sedikit acara tidak pernah kita lakukan di rumah saya yang rame-rame, karena memang kita juga ya khawatir disorot juga di sana kan. Makanya kita ya mohon maaf saya jarang mengundang Bapak Ibu sekalian, harap dimaklumi. Mudah-mudahan nanti ke depan banyak aktivitas yang nanti saya bisa menghadiri dan bisa kita tentu perkuat sama-sama. Terima kasih juga kelompok Pak Usin, ya kan, atas teriakan-teriakannya sekaligus doa tuh, ya kan. Nah, kelompok tarnya dan juga mudah-mudahan berkembang lagi kelompok tar, kemudian kasidah di sini, ya. Udah lama rasanya tidak ada lomba-lomba itu tuh. Nanti ke depan kita gaungkan, kita hidupkan lagi. Drum band juga nanti ke depan saya hidupkan lagi, ya, insya Allah. Juga lomba-lomba kasidah antar desa, antar kecamatan, ya, di Kubu Raya, insya Allah akan kita perkuat lagi ke depan. Termasuk juga untuk hiburan-hiburan dan juga hal-hal lain yang
kreatif sifatnya ya, untuk anak-anak muda semua. Saya kira itu saja. Sekali lagi selamat atas kabupaten, desa, kita sama-sama kepong bakul. Bahasa kita sekarang strateginya kita kepong bakul semua, supaya rakyat lebih cepat diberdayakan. Saya dari dulu sering mengatakan bahwa adanya pemerintahan itu esensi dan substansinya adalah untuk mengurus semua rumah tangga. Yang diurus itu siapa? Adalah semua rumah tangga yang ada di kabupaten kita. Ada 169.000 rumah tangga dengan penduduk 609.000 hari ini. Begitu luar biasanya penduduk Kuburaya, termasuk kecamatan Kubu ini penduduk urutan ke-4 di Kabupaten Kuburaya. Nah, tentunya dengan besarnya jumlah penduduk dan wilayah kita yang perairan pesisirnya juga cukup luas, ini merupakan hal yang perlu kita syukuri, bahwa daerah yang kaya itu bukan hanya harus daerah yang banyak tambang dan sebagainya. Justru dengan sungai yang luas, muara, pesisir, kemudian areal sawah, areal ladang yang luas, itulah daerah kaya. Kenapa? Pandemi ini membuktikan Bapak Ibu sekalian, bahwa yang menjadi panglimanya itu adalah sumber pangan. Di seluruh dunia, di seluruh negara saat ini sedang gencar-gencarnya memperkuat pangan. Karena selain pangan tidak bisa ditunda, panganlah yang paling utama. Kalau sudah pangannya kuat, insya Allah masyarakatnya tenang, semua rumah tangga tenang, dan daerahnya bisa mandiri. Maka kita mengejar desa mandiri itu, yang paling pertama kali kita kejar adalah mandiri pangan. Pangan dalam arti luas, baik sumber-sumber pangan lokal, baik beras, jagung, sayur mayur, buah-buahan, sumber-sumber ikan, baik berbudidaya, peternakan, dan olah-olahan dari semua itu. Perkebunan, baik kelapa, nanas, pisang, dan itulah yang sebenarnya daerah kaya. Bapak Ibu percaya enggak? Karena tidak akan pernah habis. Sungai, pesisir, semuanya, ikan, udang, apa semua ada. Anugerah dari Allah SWT. Generasi kita. Inilah makanya kita perkuat sekarang bagaimana kita meningkatkan nilai produk kita. Produk-produk daripada perikanan, produk daripada berbudidaya, ternakan, produk daripada hasil olahan kita menjadi UKM, menjadi usaha-usaha mikro, perdagangan, produk pertanian kita tingkatkan nilainya. Caranya kita olah. Tidak hanya kita jual mentah, tapi kita olah. Pisang dari Kuburaya itu belum kelapa lagi, belum yang lain-lain lagi. Nah, kalau semuanya dalam bentuk mentah, maka kita kehilangan juga nilai tambahnya. Makanya tadi saya bilang sama Kades, nanti diperkuat gerakan ibu-ibu UKM-nya, PKK-nya, kemudian
gerakan-gerakan pemberdayaannya sering kali bikin pelatihan untuk UKM, karena kita sekarang ini fokus UKM sekarang ini. Karena terbukti Bapak Ibu, di Republik ini UKM lah yang menjadi fondasi terbesar yang mempertahankan kekuatan negara kita ini, ekonominya. Makanya kita sekarang perkuat UKM-UKM. Nah, mudah-mudahan hasil-hasil itu nanti di sini di kantor desa tidak hanya soal ada kantornya yang bagus, tapi apa isi aktivitasnya, semangatnya itu, PKK, ya, kemudian kader-kader kesehatan, kemudian juga bagaimana semua berinisiatif, berkreativitas. Karena kita mengandalkan inovasi dan kreativitas Bapak Ibu sekalian. Kalau kita hanya berjalan rutin, maka ini akan lambat pembangunan. Desa-desa pun sekarang sudah luar biasa Bapak Ibu sekalian. Mengelola dana sudah tidak lagi ngambil uang tunai dalam jumlah yang besar setiap kali penarikan, sehingga lebih aman, lebih baik, dan lebih tenang. Tidak banyak lagi sana sini repot. Desa-desa di Kuburaya ini Bapak Ibu sekalian sudah bikin terobosan Kabupaten Kuburaya ini. Kabupaten yang pertama di Republik ini mewujudkan proses pengelolaan tata keuangan desa dengan cara non tunai, CMS. Semuanya bisa kita lakukan dengan cara digital. Ini sudah melompat kita jauh sebetulnya, program tata kelola CMS dan Siskudes online ini. Makanya alhamdulillah Kuburaya sudah menjadi contoh rujukan, dan ini salah satu cara untuk bisa membuat desa itu kondusif. Saya